Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif presenter. Nah, malam ini kita akan membahas tentang hal yang sekarang lagi ramai di masa, yaitu musik tidak percaya. Oke, 15 menit seperti biasa, Bung Sapri akan memaparkan bukunya dan dilanjutkan oleh saya. Mungkin kita selidiki dengan sesi diskusi supaya tidak terlalu garing, karena hanya 2 buku, jadi kita punya waktu sekitar 10 menit untuk sesi diskusi. Itu sesi diskusi pertama. Oke, silakan 15 menit pertama. Oke, terima kasih buat kesempatannya, Kak Tonton. Seperti biasa, saya mengambil satu topik pembahasan buku sastra untuk membedah persoalan yang terjadi di hari ini. Nah, saya mengangkat sebuah buku. Awalnya diminta untuk mengulas bukunya George Orwell 1984, tetapi saya pikir buku itu sudah saya ulas di resensi beberapa bulan yang lalu, sehingga saya memilih untuk beresensi kira-kira novel dengan tema yang sama, masih berkaitan dengan otoritarianisme. Nah, saya mengambil satu buku yang ditulis oleh Miguel Angel Asturias dengan judul El Senor Presidente. Di dalam resensi saya mengambil sebuah judul baru terkait dengan pemahaman yang saya dapat di buku ini tentang bagaimana buku ini menjadi sebuah orkestrasi diktatorial Asturias. Itu bagaimana Asturias itu mengupayakan cerita atau peristiwa di dalam bukunya semacam sebuah pementasan opera, dan Asturias ini semacam seorang konduktornya. Jadi kita menikmati bagaimana ceritanya disampaikan, bagaimana seorang diktator ditunjukkan dalam peristiwa dan ceritanya itu sebagai sosok yang sangat licik dan picik. Buku ini itu menceritakan tentang kuasa otoritarianisme yang ada di Amerika Latin. Nah, bukan hanya yang terjadi di Eropa Timur tentang otoritarianisme itu, tetapi sampai di Amerika Latin juga dampaknya ada, sehingga seorang Miguel Angel Asturias menulis buku ini. Nah, segera informasi Kak Tonton, buku ini ditulis pada saat Miguel masih menjadi sarjana hukum. Miguel Angel Asturias ini salah seorang sastrawan besar. Dia juga seorang diplomat kelahiran Guatemala. Dia lahir di tahun 1899 pada tanggal 19 Oktober, kemudian meninggal pada tanggal 9 Juni 1974 di Madrid. Ya, letaknya di Atletico ataupun di Madrid kota kita tidak tahu. Nah, dari bukan di Real Betis, apalagi Real Sociedad. Nah, si Miguel ini banyak mendapatkan penghargaan. 2 diantaranya adalah dia mendapatkan penghargaan perdamaian dari Lenin. Jadi ternyata Lenin itu punya semacam Nobel yang dinamakan sebagai hadiah perdamaian. Tandingannya juga. Iya. Padahal Lenin kita tahu seorang pemimpin dari revolusi Bolshevik yang bisa dibilang cukup otoriter di dalam kepemimpinannya, tapi ternyata menyediakan penghargaan itu. Dan juga dia mendapatkan 1 tahun setelah itu mendapatkan Nobel Sastra. Artinya siapa yang telah mendapatkan Nobel Sastra bisa dibilang hasil karyanya itu sudah diakui dunia. Nah, kita kembali ke novelnya sendiri. Novel ini berkisah tentang keadaan di bawah kendali rezim totaliter dengan seorang pemimpin diktatornya, Tuan Presiden. Jadi tidak diceritakan siapa namanya. Di situ saja ditulis sebagai Tuan Presiden. Nah, bedanya dengan 1984 ini lebih kepada bagaimana seorang presiden sebagai sosok tunggal yang memiliki kepicikan yang sangat luar biasa untuk mengendalikan otoritarianismenya. Kalau misalnya 1984 itu lebih kepada partai, makanya istilahnya kayak Big Brother is watching you. Dia kayak kekuasaan tunggal partai, ini kayak lebih ke orangnya sendiri. Nah, si Tuan Presiden ini di dalam buku yang ditulis oleh Miguel itu sangat luar biasa sekali diceritakan sebagai sosok orang yang dapat mengendalikan otoritarianisme itu dengan sangat lihai. Jadi dia berbeda misalnya dengan Soeharto yang kediktatorannya itu ditunjukkan dengan tangan besi secara gamblang atau secara eksplisit. Kalau di dalam cerita itu lebih kepada dia tidak secara langsung, tetapi sama berbahayanya. Ya kurang lebih model-modelnya kayak sekarang kira-kira ya, senyum dan sebagainya, tapi ternyata sangat luar biasa kediktatorannya. Saya menyibaratkannya sebagai seorang pemain wayang ataupun seorang pemain boneka marionet yang pakai kendali gitu. Dia juga semacam konduktor yang memainkan harmoni musik kediktatoran itu yang sangat luar biasa. Nah,
saya tidak ingin jauh membahas bagaimana novel ini di samping waktu yang terbatas. Jangan sampai saya terlalu spoiler. Beda kalau kita membahas fiksi, membahas non fiksi dan fiksi. Fiksi kalau kita ceritakan secara keseluruhan, nanti orang tidak tertarik baca karena sudah tahu jalan ceritanya. Saya ingin mengambil satu pendekatan. Ini saya terinspirasi dari Katonton ketika dia sering mengulas buku dengan menggunakan pendekatan yang lain. Oleh karenanya saya menggunakan pendekatan seorang Machiavelli. Machiavelli ini seorang diplomat dari Itali. Dia pernah menulis di buku El Principe yang berjudul Sang Pangeran, ditulis pada tahun 1400-an, yang dipersembahkan untuk pangeran di keluarga Medici, tepatnya pada saat Republik Florentin. Nah, saya mengambil satu pendekatan ini dalam membahas bukunya Miguel ini yang lebih banyak bicara tentang otoritarianisme, yang saya menemukan saya menemukan buku Machiavelli ini sebagai visualis yang tepat untuk membedah buku ini. Nah, ada 4 hal yang saya ambil di dalam bukunya Il Principe ini. Sebenarnya ada banyak pilihan karena buku itu semacam diktat untuk seorang pangeran atau seorang yang ingin menjadi penguasa otoriter dalam berbagai bentuk. Nah, saya memilih 4 bagian itu disesuaikan dengan apa yang diceritakan dalam buku ini. Yang pertama, pada bagian menjadi pangeran dengan tipu daya. Pangeran di sini kita samakan persepsi adalah seorang pemimpin atau seorang presiden. Nah, untuk menjadi seorang otoriter, maka kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh tipu muslihat, penuh tipu daya. Dalam buku ini saya menemukan istilah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak pernah tahu. Artinya si tuan presiden di dalam cerita ini memiliki banyak orang di sekelilingnya. Dalam bahasa sederhananya disebut tangan kanan, tetapi di satu sisi ketika tangan kanan ini dicurigai ingin mengambil alih kekuasaannya, itu langsung ditumpas dengan cara yang sangat sangat jenius. Jadi bukan misalnya kayak yang dilakukan Soekarno ketika ada pemberontakan di awal-awal kemerdekaan langsung dipenjarakan, kayak pemberontakan di ITI, Mabes dan lain sebagainya. Kalau dalam cerita ini sangat halus sekali caranya menyingkirkan pesaing-pesaingnya. Kurang lebih cerita ini sedikit banyak mirip kayak Soeharto kayaknya. Di awal-awal ketika dia berhasil untuk memanfaatkan super smart itu dan memangkas orang-orang Soekarnois, orang-orang yang menolak Soekarno, dan pelan-pelan mengambil alih kekuasaan itu. Sampai di salah satu pembahasan mengatakan Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dan paling bisa memanfaatkan tragedi 1965. Nah, kita tidak bisa menafikan dan mengatakan bahwa Soeharto tidak cerdas dengan itu. Dengan memanfaatkan peluang itu dalam 1965 itu, bisa dibilang Soeharto itu cerdas, bahkan sangat cerdas sekali. Cerdas dalam mengambil itu ya, bukan cerdas dalam artian sebagai sosok pemimpin yang bisa dijadikan panutan secara penuh. Nah, kemudian pembahasan lain yaitu memilih pembantu pangeran. Ini juga di dalam buku Il Principe-nya Machiavelli. Nah, di dalam cerita Miguel, tuan presiden dikelilingi banyak pengikut, banyak pembantu. Nah, kalau pandangannya Machiavelli sendiri bahwa kekuasaan otoritarianisme bisa langgeng ketika didukung oleh pembantu-pembantu yang sama baiknya dengan sama baiknya dengan si presidennya, sepanjang baiknya tidak melebihi presidennya. Karena kalau tidak, maka kekuasaan itu akan mudah runtuh ketika orang-orang di sekelilingnya itu bukan orang-orang yang sepadan dengan presiden. Saya teringat lagi sama kata yang katakan bahwa kita dibentuk dari 5 orang terdekat kita. Ternyata itu juga dibicarakan sama Machiavelli ternyata, bahwa memilih orang-orang yang ikut dengan kita itu harus orang-orang yang betul-betul sepadan dengan kita, dalam artian akan semakin menguatkan simpul untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, pembahasan yang lain yaitu adalah menghindari dibenci dan dihina. Ini sedikit kontradiksi dengan pandangan Machiavelli yang lain bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai. Nah, Machiavelli menjelaskan bahwa dibenci dan dihina itu tidak sepadan atau tidak sinonim dengan ditakuti. Orang barangkali bisa ditakuti tetapi tetap dihormati. Contohnya misalnya kayak Soeharto lagi-lagi, itu sangat ditakuti tetapi untuk sebagian orang sangat dihormati.
Tetapi kalau presiden sudah dihinakan, sudah dibenci sedemikian rupa, maka kekuasaan itu terancam. Kalau misalnya sudah banyak orang yang mengolok-olok kekuasaan hari ini, sudah banyak orang yang tidak percaya dalam kepemimpinan ini, bahkan tagar sudah mencapai 1 juta lebih masih tidak percaya, maka seharusnya presiden kita itu sudah berdenyut-denyut pantatnya. Yang mengajar kamu bilang itu siapa? Ini berdasarkan lebih yang suaranya gen bikin takut kita. Nah, siapapun pemimpin kita hari ini, baik eksekutif ataupun legislatif, ketika sudah melihat begitu banyak masyarakat yang merasa tidak terakomodir dan tidak terwakilkan kepentingan yang lebih pro rakyat, maka ini sudah menjadi warning besar kepada pemimpin kita. Oke lah, misalnya mereka tetap memimpin, tetapi di sisi yang lain mereka sudah tidak memiliki yang namanya kehormatan, dalam artian kehormatan sebagai orang yang dituruti sebagai seorang pemimpin. Kebijakannya oke lah diikuti, tetapi sosok-sosoknya itu selalu dihinakan. Untuk sebagian masyarakat yang merasa tidak terwakili. Bagian yang terakhir dalam pandangan Machiavelli yang saya pakai untuk mengulas buku ini adalah lebih baik ditakuti daripada dicintai. Sebenarnya bagus sih kalau misalnya kita ditakuti dan juga dicintai, tetapi ini sesuatu hal yang sangat kontradiksi dan tidak bisa beriring sejalan. Dia sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang bisa dilihat dari posisi bintang hitam dan putih. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa dicintai kemudian di saat yang sama takut juga. Padahal dasar cinta itu adalah ya kita tidak takut sholat karena surga dan neraka, lebih kepada kita mencintai keyakinan itu. Nah, dalam pandangan Machiavelli, cinta itu terbatas. Masyarakat akan mencintai kita sepanjang kita bisa mengakomodir kepentingan mereka. Tetapi kalau tidak, tentu masyarakat tidak akan mencintai kita lagi sebagai seorang pemimpin. Nah, berbeda kalau misalnya kita menjadi pemimpin yang bertangan besi, kita akan ditakuti. Apapun yang kita bilang akan diikuti oleh rakyat, akan dipatuhi. Kita bilang A, pasti akan jadi A. Itulah kenapa menjadi seorang otoriter, menjadi seorang diktator dengan sistem totalitarisme itu harus menjadi seorang yang ditakuti ketimbang dicintai. Saya curiga bukunya Machiavelli ini kan pernah dibaca sama Soeharto, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul dijalankan sedemikian rupa, betul. Karena di sampul buku Machiavelli sendiri ternyata bukannya Soeharto, bukan Machiavelli, cuman di situ katanya pernah dijadikan teman tidurnya Napoleon Bonaparte, pernah dibaca Benito Mussolini, pernah dibaca Lenin dan Stalin. Kesimpulannya bahwa memang buku ini sebagai diktat seorang diktator, untuk menjadi seorang diktator tidak hebat diktator itu kalau tidak baca ini. Jadi mungkin yang kita buat nanti program literasi diktator. Diktator bisa juga ya. Karena ya meskipun kita tidak punya pemerintahan, banyak orang yang menjadi diktator untuk dirinya sendiri. Iya. Makanya ada buku tirani diri. Yang akan dibahas nanti sama Kak Tonton. Bukan. Oh iya. Nah, ada ini tirani diri sama kamu pakai. Kami menyediakan ya. Kesimpulannya adalah buku ini penting dibaca sebagai tidak hanya untuk sekedar menghibur kita karena ini buku fiksi, tetapi membuka wawasan kita bagaimana sebenarnya otoritarianisme bekerja, bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu mengambil alih kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu, bagaimana sebenarnya kita menghindari pemimpin-pemimpin seperti itu. Saya menyarankan ini sebenarnya, ini buku yang sangat, tetapi kalau dibandingkan sama 1984 saya masih milih 1984. Tetapi ini buku saya rekomendasikan sebagai orang yang baca novel ketimbang buku-buku novel yang bertema lain. Untuk keadaan kita hari ini rasa-rasanya pas. Nah, seperti itulah kiranya, dan saya menutup dengan seperti biasa. Di slide saya mengutip dengan sebuah kutipan yang saya dapatkan setelah berkontemplasi, bahwa kita bisa menemukan satu alasan untuk patah dan kita bisa juga mencari 1000 alasan untuk tumbuh. Saya pikir demikian, saya kembalikan kepada Kak Tonton. Oke, terima kasih Bung Sapri, Senter Sapri, tentang pembahasannya singkat padat sangat jelas, menarik ya. Menarik ya.
Oke, langsung kepada pertanyaan. Pertanyaan kali ini sifatnya lebih eksklusif. Iya. Sama seperti panel. Saya nak mau menjadi seorang MC. MC ya. Sekali. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi kita lebih dialektis. Oke, siapa? Pertanyaan saya pertama, tirani kan adalah sebuah bentuk kesenangan seorang penguasa. Nah, dan tirani itu ada dua, ada tiran karena diri sendiri, ada tiran karena yang lain. Pertanyaan saya, untuk yang sementara memimpin sekarang ini, tiran karena diri sendiri atau tiran karena yang lain? Ya, ada banyak faktor kan, ada banyak perspektif. Yang pertama, kekuasaan itu sifatnya sangat adiktif. Ya, betul. Saya mau menganalogikannya dengan Lord of the Rings. Gitu, sangat adiktif. Iya. Di resensi buku saya komentar tentang itu bahwa kekuasaan itu adiktif. Saya berikan contoh yang sangat sederhana mungkin. Pemimpin A, misalnya, setelah masa periodenya selesai, kalau bukan istrinya yang dia disuruh baju, anaknya dan sebagainya, itu membuktikan bahwa orang yang belum Nyanyi sudah mungkin bapaknya. tidak mungkin bapaknya. Nah, misalnya orang yang sudah berkuasa, meskipun orang dari yang biasa-biasa saja, itu tidak akan melepaskan kekuasaan. Terlepas dari faktor menggaransi. Iya. Ini belum lagi kita bicara misalnya pengaruh dari luar, misalnya dia di kan ada istilah biasa yang mulai tren antek-antek asing lah, misalnya kan antek-antek asing atau apa beda gitu. Itu kan faktor eksternal dan sangat-sangat masih bisa debatable, tapi lebih ke persoalan personalnya itu memang sangat adiktif. Iya, sudah banyak contoh yang bisa kita lihat dan rujuk. Iya, tidak mungkin kita menyebut namanya, tapi realita kita hari ini, demokrasi yang kita percaya sebagai sesuatu yang bisa dimiliki oleh Yang diputuskan dalam putusan konstitusi bahwa itu mencederai haknya. Jadi tidak ada yang namanya politik dinasti. ya. Berarti concern kita bukan kepada derajat kekeluargaan yang mereka miliki, tapi kapabilitas mereka dalam memimpin. Alasan mengapa kita memilih. Nah, menurut Bung Sapri itu gimana kalau misalnya keturunannya lagi jadi pejabat dan sebagainya? Iya. Secara konstitusi barangkali kata teman lebih tahu, sebenarnya memang tidak dilarang karena setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih, terlepas misalnya dia anaknya siapa dan punya keturunan apa. Persoalannya secara etika, ya tentu kalau misalnya kita berlari dia sudah dekat finish, kita baru mau start, misalnya dibandingkan orang yang tidak memiliki relasi kuasa sama sekali. Kalau misalnya kita head to head sama orang yang sudah memiliki kuasa itu, terlepas kita lihat kapabilitasnya, berkapabilitas, sama-sama berkapabilitas, tapi kan peluangnya, privilege-nya kan kita tidak punya. Dan yang parah sekali adalah sebenarnya proses itu adalah perlombaan para oligarki itu aja. Bagaimana menurut saya? Jadi kira-kira rumusan apa yang perlu kita buat agar meminimalisir pilihan-pilihan tidak itu seperti itu? Kalau ini saya pikir sering kita diskusikan di resensi ya, sejak pertama kali saya gabung, bahwa kenapa resensi kemudian hadir, salah satu diantaranya untuk itu, untuk paling tidak menjadi penerus pemimpin selanjutnya. Salah satu diantaranya, paling tidak kita menyediakan itu. Kita menjadi tempat yang memproduksi pemimpin yang berkapabilitas. Nah, paling tidak siap. Iya, saya tidak mendeklarasikan ini. Paling tidak kita punya modal ketimbang misalnya orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam dunia gagasan dan narasi. Oke lah, kita bisa berpolitik, kita bisa berorganisasi, dan semua orang bisa itu. Tetapi tidak semua orang ingin bergelut dengan gagasan setiap hari. Dan apa yang bisa membuat orang memiliki pandangan yang luas kalau bukan gagasan dan narasi, itu kita peroleh di buku. Dan seharusnya orang yang berkutat dengan buku itu bisa berpotensi untuk paling tidak mendobrak apa yang selama ini sudah ada. Menarik nih pembahasan. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau memang pegiat-pegiat literasi atau masyarakat Manado harus turun aktif berpartisipasi dalam perpolitikan secara praktis, pertanyaan saya adalah apa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potensi money politik gitu? Karena percuma aja lihat aja orang yang intelektual atau yang punya gagasan lah,
ketika turun ke politik hilang sama korporasi, hilang sama orang yang punya modal lah. Apa kira-kira rumusan atau formulasi yang ditawarkan oleh orang kesehatan? Ya, yang pertama kita selalu sepakat dan barangkali Kak tonton juga bahwa kita ini suka dengan pandangan-pandangannya Hatta. Termasuk diantaranya bahwa tidak ada kedaulatan politik kalau tidak ada kedaulatan ekonomi. Maka seharusnya kita sudah membangun basis kedaulatan ekonomi itu dari sekarang, dan usia kita muda, supaya tidak terkooptasi dan tidak mudah untuk digoyang sama kepentingan-kepentingan sesaat, dalam hal ini politik transaksional. Nah, ketika memiliki itu, kita punya daya kuda-kuda yang kuat. Atau misalnya kalau kita diibaratkan pohon, kita sudah punya akar yang kuat, mau diterjang 1000 angin pun tidak goyang. Itu dalam landscape kalau kita sebagai pemilih. Tapi kalau yang dipilih, apa yang misalnya kita sebagai generasi ke depan ini mau terjun juga, tapi anggaplah situasinya bukannya membaik malah memburuk. Yang tadinya cuma 100-200 menjadi 1 juta 2 juta. Apa yang sebagai calon penantang juga. Pertanyaannya Kak Tonton adalah pertanyaan renungan yang bisa dibilang ada di setiap orang yang menganggap dirinya tersisihkan dari kontestasi politik yang ada. Nah, upaya-upaya ini adalah upaya-upaya di jalan-jalan yang tak berujung. Dalam artian kita harus memiliki basis dari sekarang. Kita harus punya planning ke depan, ada big map, ada blueprint. Kita harus punya pandangan besar ke depan, gagasan apa yang kita mau bangun. Terlepas dari mana, terlepas kita akan capai itu atau tidak, paling tidak kita punya, supaya kita punya sesuatu yang kita ingin tuju. Nah, kita memang tidak pernah tahu akan sampai atau tidak, tapi paling tidak kita punya upaya-upaya itu. Melihat sistem yang ada, melihat realita yang ada, ini kan menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Tantangan tinggal bagaimana siapa yang lebih berpengaruh. Apakah yang kita lakukan sekarang ini daya jangkaunya terbatas, atau ke depan bisa menjadi luar biasa, kita tidak pernah tahu. Yang saya salut dari gerakan ini yang diinisiasi sama Kak Tonton, dan sepanjang yang saya perhatikan tidak pernah berhenti meskipun seorang diri kadang-kala, itu sesuatu yang sederhananya tetap berjalan meskipun lambat. Maksudnya tidak perlu berlari, karena ini bukan maraton, ini bukan sprint, tapi ini maraton jangka panjang, panjang napas mami. Dan itu yang kita jaga, misalnya napas itu yang selalu kita jaga. Ibaratkan suluh apinya selalu kita bikin ekspeta pada. Karena kalau kita misalnya sudah tidak punya basis ideologi, basis gagasan, ya apapun kita lakukan hanya sekedar persoalan isi perut. Semua orang barangkali ingin terlihat lebih mapan, lebih parlente, lebih borjuis, lebih apa ya, dengan hal-hal sih karena lebih mudah dijangkau dengan misalnya masuk politik transaksional dan sebagainya. Tetapi orang yang memilih untuk jalannya lebih terjal, lebih lambat dan lebih terukur, itu pasti potensi untuk mengubah sesuatu yang lebih besar jauh lebih ada ketimbang orang yang instan dalam artian selesai di organisasi ini terjun ke partai politik. Itu yang saya maksud. Ya kita pelan-pelan saja, dan saya yakin kita akan sampai sepanjang kita tidak berhenti. See you on the top. Oke, nah saya bisa menarik benang merahnya ini, yang mana Bung Ferdi dulu tidak mengerti apa dimaksud benang merah ini, Kak. Nah, melalui 4 pendekatan, bukan lagi pendekatan yang yang aspek finansial. Kira itu lagi ada 4 model ini. Pertama, modal politik. Modal politik. Nah, ini yang sekarang yang tadi dibahas oleh Apri, bagi orang-orang yang punya memang start awal, itu namanya dia memiliki modal politik. Yang kedua, modal ekonomi. Modal ekonomi ini adalah orang-orang yang punya basis ekonomi yang besar, dalam hal ini korporasi misalnya, atau yang dekat sama investor. Yang ketiga adalah modal manusia. Modal manusia ini adalah berbicara tentang bagaimana karaktermu sebagai seorang manusia, SDM-mu, akhlakmu, spiritualitasmu. Dan yang terakhir adalah modal sosial. Nah, modal sosial itu bagaimana kita mengakumulasi rekening-rekening sosial kita, jejaring pertemanan kita, menambah pertemanan baru tanpa meninggalkan pertemanan lama. Nah, kalau 4-4 ini kita penuhi, saya kira kita menjadi salah satu orang yang sangat berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut saya itu ada 4. Nah, selama ini selalu kita dikotomikan. Oke, saya memiliki modal manusia dan modal sosial. Ada orang yang memiliki modal ekonomi dan modal politik.
Nah, sehingga karena masyarakat kita itu lihatnya yang konkret-konkret aja, yaitu yang punya uang dan punya kekuasaan sebelumnya orang tuanya, sehingga yang tampil di depan adalah mereka yang rekening modal politik dan ekonominya itu di atas. Terpinggirkanlah yang memiliki modal sosial dan modal manusia. Sehingga kalau ditanya apa kemudian formulasi bisa kita tawarkan, peningkatan 4 modal tersebut. Jangan menganggap sepele juga. Kita yang sebagai merasa dalam tanda kutip punya modal manusia dan sosial, jangan merasa bahwa modal ekonomi itu berkaitan dengan politik aja. Padahal modal ekonomi, saya sempat diskusi sama Ibit, bisa kita gunakan untuk pengembangan koperasi, pembentukan kelas menengah, penciptaan UMKM. Banyak. Tidak mesti uang kita, bisa dari investor, misalnya kayak acara-acara lisensi, tidak mesti uang dari kita, ada sponsor dan sebagainya. Begitupun dengan modal politik. Nah, ini modal politik yang mungkin agak kurang bagi kita, karena kita tidak mempunyai darah biru dalam artian gitu. Bukan orang tua kita, bukan bupati atau bukan presiden, gubernur. Ini mungkin kita sudah ketinggalan satu step. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan 3 modal lainnya. Gitu. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Bu Sapri. Saya compare aja dengan bukunya John Field, judulnya Modal Sosial. Mungkin teman-teman studio ada pertanyaan bagi Resenter Sapri? Ya, mengenai argumentasi Bung Sapri yang saya tangkap tadi, bahwa dewasa ini ya nampaknya ya, yang kita saksikan di sosial media, misalnya di TV, dari berbagai lini tumbuh ketidakpercayaan terhadap emosi tidak percaya terhadap pemerintah kita ya. Kalau dalam istilahnya tadi Sapri bahasa Mambunya sudah kamui-mui itu ya, pantaknya itu, sehingga dalam pandangan Bung Sapri nih, kira-kira secara demokratis ya, bahwa ini Pak Jokowi dalam hari ini adalah pemimpin yang kita pilih secara demokratis, sehingga yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya ya, kita mengimbangi, bukan dalam artian membela, tentu beda mengimbangi dengan membela. Kita memoderasi nih antara masyarakat yang dalam hal ini melakukan ofensif. Saya tidak ngerti apakah ofensif ini dikendarai atau enggak oleh kelompok tertentu, karena kita sudah bisa melihat 2 wajah di Indonesia yang selalu bersaing. Bagaimana posisi kita sebagai, Salahnya wajah yang satu ini sudah bergabung ya, ada wajah ketiga berarti. Iya, berarti setelah bergabungnya wajah yang kedua ini, dalam hal ini Prabowo, setelah bergabungnya nampaknya ada wajah baru, wajah lama yang terbelah dua dalam kawasan baru, terbelah dua setelah yang satu wajah ini tadi merapat di posisi petahana. Ya. Itu tugas kita nih sebagai bagaimana mengimbangi bias yang terjadi, karena kita memilih dia secara demokratis. Tapi tidak bagi Sapri. Iya, tidak. Oh iya, sorry. Saya lupa. Tapi walaupun sekarang yang dipilih Sapri sudah bergabung dengan yang dipilih kita. Dipilih, artinya dalam pandangan yang baru bergabung ini, wah bagus juga nih. Oke, saya bilang menarik kayak yang pertama, kalau idealnya sih sebenarnya kita kan harus memilih anggota DPR yang mengawasi Pak Presiden, kalau menurut sistem idealnya. Tetapi kalau pada akhirnya keidealan itu tidak kita temukan, bahkan itu semacam kayak kong kali kong saja. Jadi kita semacam nonton dagelan yang diperankan oleh kedua peran ini, si eksekutif dan legislatif. Nah, di posisi kita sebagai masyarakat biasa tentu harus ada sisi yang bisa membuat kekuasaan itu kayak gusar, dengan cara meningkatkan solidaritas sosial, solidaritas yang ketika empati sosial paling yang saya maksud, empati sosial yang berangkat dari solidaritas itu.
banyak orang bilang kenapa sibuk-sibuk urusi buruh, ciptakan kan urusan buruh. Nah, orang tidak tahu bahwa kalaupun kamu tidak di pabrik, kalau kau diupah kau buruh sebenarnya. Dokter pun itu buruh. Iya, tapi banyak orang yang memahami buruh itu ya kerja di pabrik, sehingga solidaritasnya tidak muncul. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah memiliki empati itu. Kita sama-sama masyarakat yang berkemungkinan akan berdampak dengan adanya itu, ciptakan itu. Jadi itu yang kita simpul-simpul komunitas, simpul-simpul itu yang perlu diperkuat untuk mengekang. Karena saya yakin dan percaya kekuasaan itu akan rusak ketika selalu ada ofensif yang radikal dari rakyat, dalam tanda kutip itu serangan-serangan yang sifatnya misalnya kayak dukungan sosial media yang masif. Kemudian sebagai masyarakat biasa tentu kita perlu untuk meningkatkan literasi. Sampai sekarang saya masih belum bisa menentukan sikap saya sebagai individu untuk melihat persoalan ini. Saya tidak tahu kalau saya melihat persoalan sebagai sebagai latar belakang saya misalnya PSSI, atau latar belakang saya misalnya sebagai penyiar radio dan sebagainya. Sebagai seorang individu saya belum bisa menentukan sikap karena saya mencari tahu kenapa sih sebenarnya ciptakan ini ditentang begitu keras. Tetapi di saat yang sama saya mencari tahu kenapa ini kemudian disahkan begitu cepat. Saya betul sekali. Dan sedari awal saya selalu menanamkan dalam pikiran saya tidak ingin menjustifikasi sesuatu yang saya tidak kenali. Saya perlu mencari tahu. Ketika saya sudah tahu, saya bisa menentukan sikap sebagai individu, kemudian baru barangkali bisa menentukan sikap secara kolektif.